wabarakatuh. Berikut merupakan lanjutan video dari desain breakwater sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan mengintegrasikan desain dari breakwater ini menjadi simulasi untuk mensimulasikan gelombang yang datang terhadap struktur breakwater ini. Pertama-tama saya mengikuti di sini saya mengambil senario sebagai berikut. Saya di sini mengambil simulasi senario 8. Senario 8 ini memiliki panjang kedalaman air adalah 2 meter, panjang dari gelombang adalah 18,7, tinggi dari gelombang adalah 0,6 meter, dan periode gelombang adalah 4,52, dan tipe dari gelombangnya adalah Stokes. Maka selanjutnya di sini saya mensimulasikan bahwasanya breakwater terdapat pada kedalaman 2 meter. Maka jika menggunakan persis dengan spesifikasi sebagai berikut dengan tinggian 0,652, otomatis struktur dari breakwater tersebut akan mengalami tenggelam. Maka saya mencoba untuk melakukan skala dari struktur breakwater ini menjadi di atas dari maksimal dari kedalaman air ditambah dengan gelombang supaya didapatkan struktur seperti berikut. Maka saya mulai untuk menggunakan line dengan simulasikan dari kedalaman gelombang yaitu 2 meter dan kedalaman dari dan ketinggian maksimal gelombang adalah 2,6 meter. Maka 0,6 meter, maka untuk total dari ketinggian total dari gelombang adalah 2,6 meter. Lalu berikutnya saya disimulasikan bahwasanya kedalaman gelombang adalah sebagai berikut. Sebagai berikut adalah kedalaman gelombang, maka akan terbilang jauh jika struktur breakwater tidak diskala. Maka untuk lebih amannya struktur ini dibuat agar memiliki skala untuk agar peletakan di dalam 2 meter ini sesuai dengan simulasi yang ada pada jurnal, yaitu setengah air tersebut terletak pada setengahnya gelombang. Maka saya skalakan supaya ketinggian total dari struktur breakwater ini memiliki ketinggian 3 meter. Maka dimulai dari titik 0 dan 3 meter. Berikut merupakan peletakan struktur breakwater, total struktur breakwater. Maka saya pindahkan terlebih dahulu ke titik 0. Maka selanjutnya titik dari breakwater dilakukan skala dari titik bawah, titik atas, dan titik maksimal yaitu 3 meter. Maka didapatkan struktur breakwater dengan hasil skala sebagai berikut, dengan ketinggian total 3 meter dan lebar didapatkan sebesar 4 meter. Lalu selanjutnya struktur tersebut diekspor dengan bentuk STL. Saya berikan nama sebagai slope semisikular C2. SC2. Untuk nama bebas, tapi tipenya yang saya ambil adalah menggunakan tipe STL. Lalu di sini ada meshnya. Jika preview, maka terlihat sebagai berikut. Itu dari struktur breakwater setelah di mesh. Oke, selanjutnya saya buka untuk dari Ubuntu-nya untuk mengambil case
tutorial dari OpenFOAM ya. Selanjutnya case tutorial OpenFOAM letaknya ada di user, lib, lalu ada di OpenFOAM 2.1.2 tutorial. Sini ada banyak sekali untuk solver yang dapat digunakan. Saya menggunakan solver dari Multiphase dan Interform supaya dapat menganalisa dua fluida, yaitu udara dan air. Sini bisa mengambil laminar, di sini les dan ras itu tipe dari gelombangnya. Sini laminar supaya sesuai dengan spesifikasi, yaitu saya menggunakan Tiny Waves. Di sini saya mengambil stok 1. Saya mengambil stok 1 karena stok 2 dan stok 5 hanya berbeda dari dari puncak dari gelombang dan lebahnya saja. Ini ambil stok, lalu saya pindahkan ke folder sebelumnya, itu di folder home. Sini saya bikin folder baru, tutorial. Setelah folder sudah di copy, saya launch Ubuntu menggunakan cmd. Lagi menunggu. Nah, sini saya nge-call untuk software OpenFOAM dengan menggunakan command OpenFOAM 2.1.2 dan diarahkan kepada struktur folder yang sudah terisi folder yang sudah di copy tadi. Itu di sini saya cek untuk folder-foldernya menggunakan ls. Di sini selanjutnya di komen ke arah tutorial fix. Maka sini dapatkan stocks. Jangan lupa untuk ini perlu diubah terlebih dahulu menggunakan chmod untuk mengubah dari permission supaya dapat kita gunakan. Sini saya menggunakan chmod 77 bintang. Sini supaya satu folder ini diubah menjadi 77, yaitu dapat diedit dan diakses. Maka di sini akan terlihat berubah warnanya. Untuk all clean, all run itu merupakan yang kita akan pakai. Selanjutnya sini kita akan mengubah dari pertama-tama kita akan mengubah dulu dari block mesh supaya sesuai dengan spesifikasi dari jurnal. Di sini saya mengambil sesuai dengan spesifikasi dengan kedalaman total adalah 2 meter, berarti titik dari 0 ke Z adalah 2 meter. Maka di sini titik 0 dan titik D adalah 2 meter ditambah dengan gelombang itu 3 meter. Karena ditambahkan dengan gelombang itu 0,6, jadi 2,6 meter untuk ketinggian dari gelombang. Dengan supaya lebih struktur breakwater dapat terhitung juga analisanya, maka ketinggian gelombang dan ketinggian dari mesh saya setting menjadi tinggi sebesar 3,5 meter. Ini titik sebelumnya ini adalah titik X, titik Y, titik Z. Di sini saya untuk gelombang saya menganalisa menggunakan titik Z. Dan di sini saya letakkan bahwasanya ini di bagian depan dan ini bagian depan dan ini bagian belakang. Ini saya letakkan menggunakan 3,5 meter. Sebelumnya salah, jadi ini 4 ini adalah di bagian bawah, block mesh bagian bawah, dan ini bagian atas. Dan atas itu menggunakan titik Z. Nah, didapatkan jika struktur saya ini saya buat terletak pada di tengah titik 0, maka
block mesh dibuat sebagai berikut menggunakan titik 0 dan panjang totalnya adalah 18,7 meter. Maka seharusnya saya buat menggunakan block mesh sebesar 18,7 meter. Namun jika dibuat 18,7 meter maka hanya dibuat ke arah kanan saja seperti kayak gini. Jadi sebaiknya dibuat dua arah, yaitu dibagi dua menjadi line. Sini saya arahkan menjadi 9,36 mm dan 9,30 meter supaya supaya bloknya tertutupi dan ketinggian total 3,5 meter. Sebagai berikut, 5 meter, ini 18,7 meter, maka sesudah di block mesh akan seperti ini, dan ketinggian dari gelombang akan ketinggian total dari gelombang ketinggian kedalaman gelombang akan terletak seperti berikut. Nah, di sini merupakan gelombangnya. Maka sesuai dengan sketsa berikut akan dibuat bagaimana spesifikasi, dan arah X tadi total dari maksimal adalah 18,7, maka untuk min X adalah minus 9,35 dan X adalah 9,35. Min X 9,35. Nah, ini sama juga 9,35. Ini 9,35. Ya, selanjutnya ada di titik Y. Titik Y kita cek terlebih dahulu untuk lebar total dari struktur breakwater. Struktur breakwater kita cek panjang lebar total adalah 4 meter. Maka di sini saya menggunakan mesh supaya lebih akurat. Meshnya terletak pada minus 0,5 ini ada di 4,5 0,5 yang selanjutnya itu ada di blocks dan hex ini membagi block mesh ini dengan bagian kecil. Di sini saya ingin membagi selnya sebesar 0,5 saja supaya simulasi terlihat lebih cepat. Untuk lebih akurat lagi jika menggunakan sebesar 0,1 besar sel 0,1. Di sini saya membagi supaya panjang totalnya adalah 18,7 supaya menjadi 0,5 dibagi 0,5 maka dapat 37,4 bagian X. 37. Selanjutnya di bagian Y itu ada di 5 meter. Total dari 0,5 dan 4,5 ada 5 dibagi 0,5 jadi 10. Dan ini ada 35, 3,5, 7. Kali dapat seperti ini. Lalu setelah block mesh sudah di dictionary-nya sudah diselesaikan, ini boundary saja, ini tidak perlu untuk sejauh ini belum terlalu dipakai. Untuk mengetahui saja bahwasanya inlet itu phase-nya di 0, 4, 7, 3. Jadi ini 0, ini 4,
27 sama 3 untuk mengetahui saja peletakan dari titik inlet. Maka untuk mengecek dari block mesh, saya coba running dulu supaya block mesh ini terlihat untuk mengetahui hasil dari block mesh. Itu saya komen block mesh touch transform. Nah, untuk mengetahui dari meshnya, saya menggunakan aplikasi tambahan, itu menggunakan ParaView. Sebelumnya untuk Rhino sudah bisa di close jika memang sudah tidak dibutuhkan. Untuk membantu simulasi supaya lebih ringan lagi. Karena dari simulasi dari OpenCom ini bisa terbilang cukup berat karena sangat akurat jika emang settingannya sudah selesai, sudah bagus. Jadi di sini saya akan drag dari folder test form ya. Berikut merupakan hasil dari block meshnya. Jika kita masukkan struktur dari tutorial tadi, yaitu SC2, maka akan didapatkan sebagai berikut. Maka strukturnya akan berada di tengah sebagai berikut. Baik, selanjutnya mengecek untuk besar dari selnya. Sel itu didapat dari besar sel itu dapat dilihat sebagai berikut. Besarnya adalah 0,5, yaitu kotak, terlihat full kotak. Oke, selanjutnya adalah tahapan dari Snappy Hexmesh, yaitu untuk menambahkan struktur dari breakwater supaya dapat dianalisa. Sini pertama-tama masukkan dulu file dari breakwaternya ke home, graphics, dari constant. Sini masukkan aja folder namanya tree surface. Supaya Snappy Hexmesh bisa membaca filenya. Nah, selanjutnya mengcopy file dari file Snappy Hexmesh yang sudah ada. Jadi saya menggunakan yang sudah saya buat. Itu ada di sistem Snappy. Sini di copy-nya sekaligus dengan mesh quality supaya tidak error. Ini masukkan ke sistem, copy langsung di sini. Oke, selanjutnya kita buka file dari Snappy Hexmesh. Nah, dari Snappy ini yang perlu dicek pertama-tama ada di geometri supaya kita bisa nambahkan geometrinya. Sini saya menambahkan namanya SC2 sesuai dengan tadi file tadi yang ada di tree surface. Namanya SC2.stl. SC2.stl untuk name-nya saya namakan slope karena namanya bebas tapi harus semua sama, itu namanya slope. Selanjutnya kurang lebih gak beda jauh. Untuk pertama itu yang difokuskan hanya geometri saja. Lalu ada di refinement surface, yaitu menambahkan refinementnya, itu di slope tadi yang saya bilang name type dengan level 1 dan 1 saja dulu. Selanjutnya ada di mesh selection, yang penting ini supaya Snappy Hexmesh dapat membaca mesh yang sudah dibuat. Lokasi meshnya adalah disesuaikan dengan yang sudah dibuat. Saya kan hanya di antara minus 9,35 hingga 9,35. Saya ambil titik 0.
ada di Y 3.0. Di sini saya di antara minus 0,5 hingga 4,5, maka 3.0 di tengahnya, dan 2.5 itu di antara 0,3.5. Maka bisa di save terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba running terlebih dahulu hasil dari kita bisa di offline terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Kita block mesh. Selanjutnya di snappy hex mesh, jangan lupa untuk di override supaya bisa meniban file sebelumnya, yaitu file-file dari block mesh. Override untuk terlebih dahulu. Sini sedikit lama dikarenakan tergantung yang spesifikasi yang kita buat. Sini saya menggunakan hanya refinement level 1 hingga level 2 saja. Nah, ditunggu terlebih dahulu untuk hasil dari snappy-nya. Supaya kita bisa mencek hasil dari meshingnya apakah sudah cukup atau belum. Sekali menunggu, saya buka lagi kembali para view-nya. Maka di sini sudah terlihat hasil ininya sudah selesai. Hasil dari snappy, kita coba cek mesh. Ini ada kesalahan di bagian number of edges, tapi untuk saat ini tidak apa karena sisanya oke. Hanya satu di mesh check saja yang sedikit butuh koreksi. Ini kita memiliki total dari selnya adalah 13.260 dengan phase persennya 6,073. Baik, selanjutnya kita touch dulu supaya folder dapat dibuat, file dapat dibuat. Touch. Maka buka dari test form. Kita cek menggunakan slice titik Y. Maka struktur dari Blackwater sudah dibilang sudah terintegrasi ke dalam OpenFOAM. Lalu selanjutnya dicek menggunakan cell tadi. Di sini terlihat bahwasanya ada refinement level 2 di sini karena lebih akurat sekitar di atas satu level. Jika ingin mendapatkan hasil meshing yang lebih kuat, maka harus dari snappy aturan snappy refinementnya dibuat, misalkan refinement cell PC ini dibuat dari level 2, dan dari block mesh itu di hex ini dibuat supaya besar sel tidak hanya 0,5 tapi 0,3 dan 0,2. Maka snappy-nya sudah dibuat. Jika snappy sudah dibuat sebagai berikut, maka struktur dilanjutkan dengan menggunakan dengan analisa gelombang supaya dapat berjalan simulasinya. Ini yang harus dicek adalah pertama-tama ada di set fields. Set fields di sini untuk mencari air, sel yang air maupun yang udara. 0 merupakan udara dan 1 adalah air. Dan box ini itu adalah peletakan dari airnya. Nah, itu di sini kan saya membuat letak dari box adalah minus 9,35 hingga 9,35, dan Y ini adalah minus 0,5 hingga 4,5.
XZ ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya air hanya terletak di kedalaman 0 hingga 2 meter saja, dan ini 0 hingga 2 meter. Maka di save set fields. Selanjutnya yang harus diperhatikan lagi yaitu dari control dict. Di sini saya mensimulasikan dengan waktu 20 meter 20 detik dengan data T yaitu 0,01. Saya ubah terlebih dahulu menjadi 0,1 dengan write interval. Jarak antar bacanya itu adalah 0,1, dan selebihnya ikuti saja dari file aslinya. Save terlebih dahulu. Jika memang ingin waktu yang lebih akurat, write interval bisa dikurangi dan data T bisa dikurangi seperti 0,01 maupun sebagainya. Dan saya ambil jadi 0,1 terlebih dahulu. Selanjutnya buka untuk file dari zero origin ini adalah kondisi awal. Kondisi awalnya pada alpha water. Sini kita menambahkan boundary condition untuk tipe yang tadi, tipe snappy, yaitu slope dengan tambahan slope. Ini tambahan tipenya adalah menggunakan tipe zero gradient supaya gelombang yang ada pada daerah slope ini, di daerah breakwater saya ini tidak berubah. Ada di save. Itu ada di row RGH. Row RGH adalah tekanan hidrostatik. Sini tambahkan slope dengan tipe sama dengan ground, yaitu fixed flux supaya hasilnya sama. Pressure. Oke. Selanjutnya ada di kecepatan di U. Sini saya menggunakan slope tipe fixed value. Tambahan uniform agar sesuai sama. Ini di save. Untuk dari boundary condition pada alpha water, ORGH dan kecepatan sudah disesuaikan. Maka selanjutnya akan memodifikasi dari all-run. All-run ini hanya block mesh saja dan dikompos paralel, seharusnya ditambahkan seperti snappy hex mesh. Sini saya sudah ada template dari all-run yang sudah saya buat, tinggal dikopikan saja. Ini akan menjalankan untuk membalikan dari zero original kondisi awal, dan untuk touch untuk pembuatan dari aplikasi file form ada block mesh, snappy hex mesh, decompose par, dan di sini ada number mesh supaya meshnya dihitung kembali sesuai dan sesuai. Dan tadi set fields untuk menganalisa air maupun udara dan interform. Ini solver yang digunakan, lalu dicek lognya, lalu di reconstruct. Copy saja. Sini kan hanya ada set fields dan get application, dan application ini yang seperti tadi saya buat itu adalah interform. Oke. Setelah di memodifikasi dari file dari all-run ini, maka lanjutkan untuk dari gelombangnya itu ada di constant dan wave properties, lalu diubah dengan ketinggian dari gelombangnya sesuai dengan spesifikasi dari jurnal, yaitu 0,6, dan angle dari gelombangnya itu ada di 20 derajat. Dan jarak antara ini saya setting menjadi 2 saja, dan periode gelombang sesuai dengan jurnal yaitu 4,52. Ini save. Nah, selanjutnya maka simulasi dijalankan menggunakan
Jika analisa sudah selesai, maka bisa dibuka menggunakan test form. Dan menggunakan reconstruct karena di komen orang sudah dilaksanakan reconstruct. Saya menggunakan flow water surface, maka gelombang dapat disimulasikan sebagai berikut. Berikut ketika gelombang datang, yang di sini merupakan suhu dari breakwaternya. Saya pause terlebih dahulu untuk menunjukkan breakwaternya. Ketika gelombang menabrak struktur breakwater. Mungkin itu saja dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum